Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar matematika. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang barisan aritmetika dan barisan geometri. Apa itu barisan aritmetika dan barisan geometri? Barisan aritmetika adalah suatu barisan yang diperoleh dengan cara menjumlahkan atau mengerangkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap atau disebut sebagai pembeda. Sedangkan barisan geometri adalah suatu barisan yang diperoleh dengan cara mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang tidak sama dengan 0. Bilangan tetap pada barisan geometri disebut dengan rasio. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Tapi sebelum itu, bagi yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas babak baru dari pola bilangan. Kalau sebelumnya kita telah membahas tentang pola bilangan ganjil, genap, segitiga, persegi, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang barisan. Nah, apa itu barisan? Barisan adalah bilangan-bilangan, ya, kita tulis dulu. Bilangan-bilangan yang disusun dengan aturan tertentu. Oke, nah barisan itu ada dua ya. Yang pertama ada barisan aritmetika. Oke. Yang kedua ada barisan geometri. Nah, nanti pada video ini kita akan belajar kedua barisan ini. Yang pertama adalah barisan aritmetika dan yang kedua adalah barisan geometri. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang barisan aritmetika. Nah, sekarang kita mulai pembahasan tentang barisan aritmetika. Nah, apa itu barisan aritmetika? Barisan aritmetika ya adalah suatu barisan yang diperoleh dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap. Nah, suatu bilangan tetap ini ya bisa juga disebut dengan apa yang kemarin? Pembeda. Oke. Nah, untuk mencari barisan aritmetika, rumusnya ini adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, apa itu UN? Ya. Apa itu UN? UN adalah suku ke N. Oke. Kemudian A. Apa itu A? A adalah suku pertama atau biasa disebut juga dengan U1. Kemudian B. Apa B? B adalah pembeda atau selisih. Masih ingat kan cara mencari B? Gimana cara mencari B? Yaitu UN dikurang dengan UN kurang 1. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dari barisan aritmetika ya. Oke, contoh pertama. Misalkan
saya punya barisan suatu bilangan yaitu 7, 9, 10, dan 13 dan selanjutnya. Kemudian yang ditanya di sini adalah tentukan U8 ya dari barisan aritmatika di samping. Nah, tadi kan sudah disebutkan pengertian dari barisan aritmatika, yaitu suatu barisan yang diperoleh dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan. Nah, langkah pertama untuk menentukan suku ke-8 ya, kita tentukan dulu suku pertama atau A-nya, kemudian juga pembedanya atau B-nya ya. Nah, sekarang kita tuliskan dulu A-nya. A atau U1. Berapa suku pertamanya? Tuh 7 ya kan. Kemudian B-nya. B yaitu kita mengurangkan mencari selisih ya dari suatu bilangan sesudahnya dengan sebelumnya. Apa rumusnya? UN dikurang UN kurang 1. Kalau kita ambil di sini N-nya adalah 2, berarti dia U2 dikurang U1. Berapa itu U2? U2 9 ya kan. Kemudian U1-nya berapa? 7. Maka bedanya berapa? Bedanya sama dengan 2. Oke. Baru kita masukkan ke rumus. Apa rumusnya tadi? UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B ya kan. Yang ditanya U8, maka kita masukkan U8 sama dengan A-nya berapa? 7 ya kan. Ditambah dengan N-nya. N-nya ini, N-nya 8, N yang ditanya ya. Dikurang 1 kali B. Pembedanya adalah 2. Maka U8 sama dengan, kita operasikan dulu yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya. 7-nya turun ditambah 8 kurang 1 sama dengan 7 ya kan, dikali dengan 2. U8 sama dengan berapa? 7 ditambah 7 kali 2 berapa? 14 ya kan. Maka U8 7 tambah 14. 7 tambah 14 itu berapa? 21. Jadi suku ke-8 dari barisan 7, 9, 10, dan 13 adalah 20, 21. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Yang kedua ada barisan aritmatika yaitu 86, kemudian 83, 80, kemudian ada 77. Nah, kalau kita lihat suku pertama, suku kedua, sampai suku keempat ternyata bilangannya menurun, ya kan? Nah, kita harus ingat definisi dari barisan aritmatika, yaitu suatu barisan yang diperoleh dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan. Nah, berarti B-nya ini bisa jadi dia adalah minus, ya kan? Sekarang kita cari A-nya dulu, kita tentukan A-nya dulu ya. Oke. A itu adalah suku pertama ya. Suku pertamanya berapa? 86. Kemudian B-nya kita mengurangkan suku kedua ya, yaitu 83 dengan suku pertama dikurang dengan 86, maka B-nya berapa? 83 kurang 86 berarti dia minus 3, bisa ya. Nah, kemudian kita masukkan deh ke rumusnya. UN ya kan, A tambah N kurang 1 kali B ya kan. U berapa yang ditanya? U20. Kita masukkan U20 sama dengan 86 ya, dari A-nya suku pertama ditambah dengan N-nya. N berapa yang ditanya? 20. Kita masukkan N-nya 20 kurang 1 kali bedanya adalah minus 3. Nah, berarti U20 sama dengan 86, sama seperti tadi kita operasikan dulu yang di dalam kurung. Berarti ini sama dengan 20 kurang 1, 19 ya kan. Kemudian kita kali dengan minus 3. Oke. Nah, U20 sama dengan
86 ditambah 19 dikali dengan minus 3. Berapa tuh? 9 kali 3, 7 ya kan? Ada 2 minus, berarti minus 50, minus 57. Benar ya? Kemudian baru deh kita cari yang di akhir ya. 86 kurang 57 jadinya berapa? Hasilnya adalah 29. Oke, bisa ya? Bisa dong, mudah kok. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga dari barisan aritmetika. Nah, di sini ada soal suatu suku pertama pada barisan aritmetika adalah 6. Adapun suku kelima adalah 22. Nah, tentukan pembeda barisan tersebut. Oke. Jadi kalau contoh soal 1 dan kedua tadi kita menentukan suku keberapanya ya. Nah, kalau sekarang kita yang ditanya adalah pembedanya, ya pembeda dari barisan aritmetika. Oke, sekarang kita tuliskan dulu deh suku pertama sama suku kelima karena itu yang diketahuinya ya. Oke, kita tulis jawab. Berarti suku U1 atau A-nya. A-nya berapa? 6 ya kan? A-nya 6. Suku kelima sama dengan 22. Berarti U5 sama dengan 22. Yang ditanya adalah bedanya. Oke. Kita masih menggunakan rumus yang tadi. Rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, karena yang ditanya itu adalah beda, yang diketahui adalah suku kelima, boleh kita masukkan suku kelimanya ya. U5 sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, baru kita masukkan U5-nya berapa? U5-nya 22 ya kan? Kemudian A-nya hanya 6 ditambah N. N-nya N berapa sukunya yang diketahui di sini? Suku kelima, berarti N-nya adalah 5 kurang 1 kali B karena bedanya belum diketahui ya. Kita akan mencari nilai B. Nah, kalau sudah di sini berarti 22 sama dengan 6 tambah 4 kali B berarti 4B. Nah, yang satu suku ya, kalau di aljabar itu kan yang satu suku bisa dioperasikan kan. Nah, berarti di sini 6-nya ini kita pindah ruas ya, kita pindah ruas ke sebelah kiri, jadinya dari plus menjadi minus. Berarti di sini 22 dikurang 6 sama dengan 4B. 22 dikurang 6 sama dengan berapa? Sama dengan 16 ya kan, sama dengan 4B. Maka B-nya ini sama dengan 16 per 4. Aduh, nggak kelihatan, sorry. Nah, maka B 16 bagi 4 sama dengan 4. Berarti sudah ditemukan nilai pembedanya adalah 4. Saya sekarang kita masuk ke barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Nah, barisan geometri adalah suatu barisan yang diperoleh dengan cara mengalihkan suku sebelumnya dengan bilangan tetap yang tidak sama dengan 0. Nah, kalau tadi pada barisan aritmetika itu kan dia dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, kalau pada barisan geometri itu dikalikan dengan cara mengalihkan. Kemudian bilangan tetap pada barisan geometri, kalau di barisan aritmetika tadi kan dia punya yang namanya pembeda atau B. Nah, kalau dalam barisan geometri itu bilangan tetapnya disebut dengan rasio ya. Jadi pada bilangan barisan geometri ini ada yang namanya rasio atau biasa disingkat dengan R seperti itu ya. Nah, rumus dari barisan geometri itu adalah UN ya sama dengan A kali R pangkat N kurang 1, di mana
UN-nya ya. UN itu adalah suku ke N. Kemudian A-nya sama seperti yang barisan aritmetika tadi ya. A-nya itu adalah U1 atau suku pertama. Kemudian rasio. Nah, rasio ini adalah pembanding ya. Nah, gimana cara mencari rasio? Kalau pembeda kan dia dikurangkan, suku kedua dikurang dengan suku pertama. Nah, kalau rasio ini adalah dibagi, berarti UN per UN kurang 1. Kalau misalkan N-nya 2 berarti U2 dibagi dengan U1, seperti itu. Kita masuk ke contoh soal ya, biar lebih mudah dipahami. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama dari barisan geometri. Nah, di sini ada soal yang bunyinya tentukan pembanding dan suku kelima dari barisan geometri 64, 16, 4 dan seterusnya. Oke, berarti di sini ada dua yang harus kita cari ya. Yang pertama adalah R-nya. Kalau sudah dapat R baru kita cari U5-nya. Oke, kita mulai dari mencari R-nya terlebih dahulu. Rasio ya sama dengan U2 per U1. U2-nya 16 per U1-nya 64. Maka di sini menjadi 1 per 4. Oke, udah dapat rasionya. Kita lanjut ke U5-nya. U5 sama dengan A ya kan kali R pangkat N kurang 1. Berarti di sini U5 sama dengan A-nya 64, R-nya 1 per 4 pangkat N-nya 5 ya kurang 1 itu kan. Berarti U5 sama dengan 64 dikali dengan 1 per 4 pangkat 5 kurang 1 sama dengan 4. Nah, ingat ya, kalau 1 per 4 pangkat 4 itu artinya kita mengalikan 1 per 4 nya sebanyak 4 kali ya, bukan kita kalikan 1 per 4 kali 4 gitu. Itu salah ya. Nah, seperti ini. Oke, U5 sama dengan 64 dikali 1 per 4 pangkat 4 menjadi 1 per berapa ini? 4 kali 4 12 256. Oke, 256 berarti hasilnya adalah 1 per 256. Benar nggak? Coba dicek lagi perkaliannya. Udah? Kalau udah, kita lanjut ke bawah biar kelihatan ya. Berarti ini U5 sama dengan 64 per 256. Nah, sekarang kita kecilkan deh ini menjadi berapa ya, 64. Nah, berarti ini kita bisa bagi 256 ini menjadi dibagi dengan 64 menjadi berapa? 1 per 4. Oke, coba kalau nggak percaya ya, kita cari deh. 64 kali 4 sama dengan 61 24 25 sama kan? Oke, berarti hasilnya adalah 1 per 4. Berarti suku kelimanya hasilnya adalah 1 per 4. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk contoh kedua dari barisan geometri. Nah, bunyi soalnya adalah pada suatu kejuaraan tenis meja yang diikuti oleh 128 tim, putaran kedua diikuti oleh 64 tim, kemudian putaran ketiga itu diikuti oleh 32 tim dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, pada putaran keberapa akan mencapai final yang diikuti oleh 2 tim? Oke, berarti di sini kita akan mencari N-nya, N keberapa ya. Nah, dari soal itu yang diketahui adalah suku pertama ya. Ini suku pertama 128, kemudian suku kedua 64 dan suku ketiga yaitu 32.
Nah, di sini nih suku ke n-nya udah tahu 2, tapi n-nya tuh n berapa kita nggak tahu gitu. Jadi yang tanya n-nya tuh n berapa gitu. Nah, sekarang kita buat dulu suku pertama, kedua, dan ketiga dari yang diketahui di soal ya. Berarti ini 128 suku pertama, 64 suku kedua, kemudian 32 suku ketiga. Nah, gitu kan. Nah, dari sini kemudian kita cari rasionya dulu ya. R sama dengan U2 per U1. Berarti ini 64 per 128 sama dengan 1 per 2 ya. 64 kali 2 128. Oke. Kemudian kita masukkan rumusnya. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 gitu kan. Nah, suku ke N-nya itu sudah tahu adalah 2 gitu kan. Tapi N-nya tuh N berapa kita nggak tahu gitu. Jadi kita menentukan N berapa gitu kan. Berarti di sini 2 sama dengan ya, dari sini finalnya kan hanya diikuti oleh 2 ya kan. Sama dengan R-nya itu adalah suku pertama 128 dikali rasionya 1 per 2 pangkat N kurang 1. 2 sama dengan 128 kali. Nah, ini bisa kita rubah bentuknya menjadi dalam sifat perpangkatan itu kan ketika A pangkat M dikali dengan A pangkat N ya kan, itu menjadi A pangkat M tambah N seperti itu kan. Berarti ini bisa kita rubah menjadi bentuk seperti ini ya. Oke. Nah, itu menjadi 1/2 pangkat N dikali dengan 1/2 pangkat min 1 seperti itu. Kemudian turun lagi 2 sama dengan 128 dikali, nah karena ini pangkat N kan kita nggak tahu N-nya berapa, jadi nggak bisa dioperasiin dulu ini. Nah, dia tetap turun terus pangkat N dikali, ini ingat sifat perpangkatan negatif ya, bilangan negatif. Ketika A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N, jadinya pangkatnya negatifnya hilang dari pangkatnya itu ya. Nah, ini sekarang kita bisa rubah menjadi 1 per 1/2 pangkat 1 seperti itu kan, atau satunya nggak ditulis nggak apa-apa juga. Nah, kalau seperti ini nanti kan menjadi 1 dibagi dengan 1/2 ya kan, atau menjadi 1 dikali 2/1. Ingat ya sifat pembagian kan, bilangan pecahan. Kelas 7 kayaknya udah belajar itu ya. Nah, sekarang 2 sama dengan 128 dikali dengan 1/2 N. Nah, ini kalau kita kali kan menjadi hasilnya adalah 2 ya. Nah, berarti ini menjadi 2. Nah, sudah. Oh, ini pangkatnya ketinggalan. Nah, jadi ini sama ini kan sama nih, kita pindah ruaskan aja. Kalau dia seperti itu berarti nanti jadi per ya. Oke, berarti ini 2 per 128 dikali dengan 2 sama dengan 1/2 pangkat N. Oke, kita lanjut ke samping aja ya biar mudah. Nah, ini sama ini kan sama 2 ya kan, spidolnya. Jadi bisa kita coret ya, ini coret habis ya kan. Berarti tinggal 1 per 128 ya, 1 per 128 sama dengan 1/2 pangkat N. Lanjut lagi, ini bisa kita rubah ya menjadi 1 per 128, ini bisa kita rubah menjadi 1/2 pangkat 7 ya kan, ini menjadi 1/2 pangkat N. Nah, kalau seperti ini kan kelihatan nih sama kan, berarti jawabannya berapa N-nya?
Ya kan, ini habis 1/2 sama 1/2 kan sama ya kan, berarti N sama dengan 7. Oke. Berarti kita dapat nilai N-nya adalah 7. Berarti Q7 itu sama dengan 2. Ya, 2 dari soal yang tadi. Oke. Selesai.